Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sul Kopi. Selamat ngopi untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Perang Badar. Bagaimana latar belakangnya, Perang Badar itu sendiri dan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya. Tanpa perlu panjang lebar, mari simak video ini. Sudah kita ketahui bersama, saat Rasulullah dan para sahabat saat berada di Mekah mengalami berbagai penindasan dari orang kafir terus-menerus. Hingga Rasulullah dan para sahabat mendapat tempat yang aman di Yathrib atau Madinah. Mengetahui hal itu, orang kafir Quraisy di Mekah menulis surat kepada Abdullah bin Ubay yang ada di Madinah. Sesungguhnya kalian telah menampung orang di antara kami. Demi Allah, kami benar-benar akan memerangi kalian atau kalian mengusirnya. Atau biarkan kami mendatangi tempat kalian dengan mengerahkan semua orang kami, hingga kami menghabisi kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Setelah membaca surat ini, Abdullah bin Ubay terpengaruh untuk menuruti perintah rekan-rekannya dari orang-orang musyrik Mekah. Apalagi dia punya dendam kepada Rasulullah SAW, yang menurutnya Rasulullah telah merampas kerajaannya dan kekuasaannya. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, ketika surat itu sudah dibaca Abdullah bin Ubay beserta rekan-rekan penyembah berhala, maka mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah keburu mendengar masalah ini, lalu pergi menemui mereka dan bersabda, rupanya Quraisy telah mengancam kalian. Sesungguhnya mereka ingin memperdayai kalian lebih banyak daripada tipu daya yang hendak kalian timpakan kepada diri kalian sendiri. Kalian sendirilah yang menghendaki untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kalian. Setelah mendengarkan Rasulullah SAW, mereka pun bubar. Abdullah bin Ubay akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan serangan pada saat itu, karena dia melihat nyali teman-temannya yang masih kecil. Tetapi bagaimanapun juga dia tetap melakukan kontak dengan pihak Quraisy di Mekah. Abdullah bin Ubay melakukan berbagai cara agar memicu gejolak antara orang Muslim dan orang musyrik. Bahkan dia sampai bekerja sama dengan orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW tetap mampu memadamkan gejolak tersebut. Suatu ketika, Sa'ad bin Mu'adz, yang mana dia adalah termasuk kaum Ansor atau penolong Rasulullah, dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Di sana dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh kaum musyrik. Sewaktu saat melakukan tawaf, dia ditemani oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian datanglah Abu Jahal dan berkata pada Sa'ad, bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman, tetapi justru kalian melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya, maksudnya agama sebelum Islam. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, andaikan saja engkau tidak bersama Abu Sofwan, maksudnya Umayyah bin Khalaf, tentu engkau tidak bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Saat membalas perkataan Abu Jahal dengan suara keras, demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi saat perjalananmu melewati penduduk Madinah. Orang Quraisy mengirim pasukan kepada orang-orang Muslim untuk menyampaikan pernyataan mereka. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu karena bisa meninggalkan kami pergi ke Yathrib atau Madinah. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Dari ancaman ini Rasulullah merasa yakin dan sudah mendapatkan data tentang tipu daya orang kafir Quraisy dan keinginan mereka untuk melancarkan serangan. Maka dari itu Rasulullah SAW menjadi sulit tidur dan membuat para sahabat untuk terus berjaga-jaga. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, pada malam pertama kedatangan Rasulullah di Madinah, Rasulullah tidak bisa tidur. Beliau bersabda, andaikan saja malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku,
Pada saat itu pula terdengar suara gemerincing senjata. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Lalu dijawab, "Sa'ad bin Abi Waqqas." "Apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Rasulullah. "Aku merasa khawatir terhadap keamananmu ya Rasulullah. Maka aku datang dengan maksud untuk menjagamu." Maka Rasulullah langsung mendoakannya. Setelah itu Rasulullah baru bisa tidur. Penjagaan terhadap Rasulullah tidak berlangsung hanya semalam 2 malam saja, tapi dilakukan terus-menerus sampai satu malam Rasulullah diberi wahyu oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. Yang intinya adalah Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Setelah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak lagi menjaganya, karena sudah ada Allah yang menjaga dirinya. Bahaya dan ancaman tidak hanya menimpa pada diri Rasulullah SAW, tetapi para sahabat juga demikian. Saat pertama kali tiba di Madinah, mereka dilindungi oleh kaum Ansor. Maka seluruh bangsa Arab sepakat untuk melepaskan satu anak panah pada mereka. Kejadian ini berlangsung terus-menerus, tidak pagi dan tidak sore hari. Mereka selalu siap dengan senjatanya. Kondisi makin hari makin rawan karena datangnya ancaman terus-menerus terhadap keberadaan umat Islam di Madinah, terutama bersumber dari orang Quraisy yang tidak henti-hentinya memperdayai dan mengganggu mereka. Maka Allah menurunkan ayat yang mengizinkan orang-orang Muslim untuk berperang dalam surat Al-Hajj ayat 39. Ayat ini diturunkan untuk memberi petunjuk kepada mereka bahwa izin ini hanya dimaksudkan untuk menghabisi kebatilan dan untuk menegakkan syiar-syiar Allah. Karena izin berperang sudah turun, maka Rasulullah mengambil sikap dalam menghadapi kondisi yang dipicu Quraisy dengan cara menunjukkan kekuasaan terhadap jalur perdagangan Quraisy yang rutenya dari Mekah ke Syam. Ada 2 langkah cara Rasulullah SAW menunjukkan kekuatannya. Yang pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan ini, atau menjadi penghalang antar jalur itu dengan Madinah. Yang kedua, mengirim beberapa kelompok utusan secara terus-menerus, secara bergiliran ke jalur perdagangan tersebut. Untuk melaksanakan langkah ini, Rasulullah langsung memulai kegiatan militer, dimulai dengan mengirimkan mata-mata atau intel. Rasulullah mengirim intel bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang jalan-jalan yang ada di Madinah. Begitu pula jalur ke Mekah. Rasulullah membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang musyrik di Yathrib atau Madinah, Yahudi dan suku-suku Badui di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat. Mereka, kaum muslimin, bisa melepaskan kelemahan-kelemahan pada masa sebelumnya di Mekah, serta memberi peringatan pada kaum Quraisy. Dengan begitu, mereka tidak bisa lagi bersikap semena-mena terhadap kaum muslimin. Harapannya adalah supaya pihak Quraisy merasa khawatir terhadap keamanan jalur perdagangan mereka, lalu mendorong mereka untuk mengadakan perdamaian, membatalkan niat untuk menyerbu orang-orang muslim, tidak menghalangi manusia untuk ikut pada jalan Allah, tidak lagi menyiksa orang-orang muslim yang lemah di Mekah, sehingga orang-orang muslim bebas menyampaikan ajaran Allah di seluruh Arab. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW lebih mengutamakan kedamaian bersama dibanding langsung perang menyerbu Quraisy, walaupun sudah Allah izinkan. Langkah-langkah yang diambil Rasulullah untuk mengantisipasi perang sudah tepat. Walaupun kondisi seperti ini sudah dalam situasi perang, tapi belum perang secara langsung atau besar dalam suatu tempat. Dan Allah pun dalam hal ini sudah mengizinkan untuk berperang. Berikut ini adalah gambaran tentang beberapa pasukan kaum muslimin. Yang pertama, pengiriman satuan pasukan ke Siful Bahar pada 1 Ramadan tahun pertama Hijriah. Rasulullah menunjuk untuk menjadi pemimpin dalam satuan ini yaitu Said Hamzah bin Abdul Muttalib bersama dengan 30 orang muhajirin.
Tugasnya adalah untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy yang kembali dari Syam, yang mana pada saat itu di tengah rombongan ada Abu Jahal bin Hisham dengan 300 orang lainnya. Mereka tiba di Siful Bahar di wilayah His. Sebenarnya mereka sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk berperang. Namun muncul Majni bin Amr al-Juhani yang menjadi sekutu atau teman dari kedua belah pihak. Dia melerai keduanya agar tidak jadi berperang. Bendera pada satuan ini berwarna putih dan yang membawanya adalah Marthad Kanaz. Yang kedua, satuan pasukan yang dikirim ke Rabi'ah pada tanggal 1 Syawal 1 Hijriah. Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bersama dengan 60 orang muhajirin. Di sana mereka berpapasan dengan Abu Sufyan yang membawa 200 orang. Kedua belah pihak sudah saling melepaskan anak panah, tapi tidak sampai terjadi peperangan. Alhamdulillahnya, dalam pengiriman satuan ini ada 2 orang yang bergabung ke barisan kaum muslimin, yaitu Al-Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Manini. Keduanya masuk Islam. Mereka berdua ini memang sengaja ikut dengan orang kafir Quraisy agar bisa bergabung dengan kaum muslimin. Bendera satuan ini juga berwarna putih dan yang membawanya adalah Mistah bin Utsatsah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Yang ketiga, satuan pasukan yang dikirim ke Al-Kharar pada bulan Zulqa'dah 1 Hijriah. Pemimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 orang. Tugasnya adalah menghadang kafilah dagang Quraisy. Rasulullah berpesan kepada Sa'ad agar tidak melewati Al-Kharar. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Pasukan ini, jika siang hari mereka bersembunyi dan kemudian dilanjutkan perjalanannya pada malam hari, hingga mereka tiba di Al-Kharar pada hari kelima. Namun sayangnya kafilah dagang sudah melewati Al-Kharar sehari sebelumnya, jadi mereka tidak sampai menghadang. Bendera satuan ini berwarna putih, yang memegangnya adalah Al-Miqdad bin Amr. Keempat, pada satuan ini Rasulullah sendirilah yang memimpin pasukan. Beliau membawa 70 orang muhajirin. Tujuannya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy di Waddan. Dan yang mewakili Rasulullah di Madinah atau menjadi pengganti Rasulullah adalah Sa'ad bin Ubadah. Namun di Waddan atau Abwa tidak terjadi apa-apa. Rasulullah pada kesempatan itu membuat perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin dari Bani Dhamrah. Berikut isi perjanjiannya. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah dengan Bani Dhamrah. Sesungguhnya harta dan diri mereka dijamin keamanannya, dan mereka berhak mendapatkan pertolongan jika ada yang menyerang mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah. Jika Nabi mengajak mereka untuk memberi pertolongan, maka mereka harus memenuhinya. Itulah isi dari surat perjanjiannya. Perjalanan dari Madinah ke Waddan atau Abwa memakan waktu 15 hari. Benderanya berwarna putih dan yang memegang bendera adalah Said Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kelima, satuan yang dikirim pada Rabiul Awal 2 Hijriah. Sebabnya adalah orang yang bernama Qurs bin Jabir bersama beberapa orang musyrik menyerbu kandang hewan gembala di Madinah dan berhasil merampok domba-domba milik penduduk. Maka Rasulullah dan 70 sahabatnya mengejar mereka hingga sampai di sebuah wadi atau sungai kering yang disebut Safawan dekat dari arah Badr. Akan tetapi Qurs dan gerombolannya tidak bisa dihadang. Mereka kembali lagi tanpa ada peperangan. Inilah yang disebut Perang Badr Ula atau pertama. Kali ini Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai wakil atau pengganti Rasulullah di Madinah. Bendera yang dibawa kali ini berwarna putih juga, dan yang membawanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir 3 Hijriah, Rasulullah bersama 150 atau 200 kaum muhajirin pergi untuk menghadang kafilah dari Quraisy yang mau pergi ke Syam. Kabar yang sampai ke Rasulullah, kafilah Quraisy tersebut membawa harta benda orang-orang Quraisy. Namun ketika sampai di tempat yang namanya Dzul Usyairah, ternyata kaum Quraisy sudah melewati tempat itu beberapa hari sebelumnya. Kafilah inilah yang kemudian dicari-cari oleh Rasulullah sepulangnya dari Syam.
Pada kesempatan ini pula Rasulullah mengikat perjanjian dengan Bani Mudij dan sekutu mereka dari Bani Dhamrah. Kali ini Rasulullah mengangkat Abi Salamah Al-Makhzumi sebagai wakil atau pengganti Rasulullah di Madinah. Bendera yang dibawa berwarna putih dan pembawanya adalah Said Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketujuh, Rasulullah mengirim Abdullah bin Jahsy dan 12 orang lainnya ke Nakhlah pada bulan Rajab 2 Hijriah, yang mana pada pasukan ini setiap orang menaiki seekor unta. Dalam kesempatan ini Rasulullah menulis surat tertutup, tentunya melalui juru tulisnya, kepada Abdullah bin Jahsy untuk membuka suratnya dan membacanya setelah perjalanan 2 hari. Singkat cerita, setelah perjalanan 2 hari, Abdullah membaca surat dari Rasulullah itu. Surat itu berisi, "Jika engkau sudah membaca surat ini, maka pergilah menuju Nakhlah di antara Mekah dan Taif. Selidiki rombongan dagang Quraisy itu, lalu sampaikan kabar tentang mereka kepada kami." Ini adalah pasukan intelijen dari Rasulullah yang tugasnya untuk mencari informasi orang-orang Quraisy. Abdullah bin Jahsy tahu kalau ini adalah tugas yang beresiko. Jadi dia mengatakan kepada rekan-rekan pasukannya, "Siapa yang menginginkan mati syahid karena mengemban tugas ini, maka hendaklah dia bangkit. Dan siapa yang takut mati, maka hendaklah dia pulang. Aku akan tetap berangkat ke sana." Mereka pun semua setuju untuk menjalankan misi ini. Hanya saja unta milik Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas. Jadi keduanya tidak bisa bergabung dan harus mencari unta miliknya. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya terus berjalan hingga sampai ke Nakhlah. Di sana dia menemukan rombongan dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan berbagai macam barang dagangan. Kemudian mereka bermusyawarah apa yang harus dilakukan terhadap rombongan dagang Quraisy. Dalam diskusinya cukup dilematis. Mereka mau menyerang, tapi dalam aturan tidak boleh ada peperangan dalam bulan Rajab, yang mana bulan ini adalah bulan suci. Tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Akan tetapi kalau mereka tidak menyerang, maka rombongan dagang Quraisy malamnya akan pulang atau sudah masuk ke Mekah. Mereka pun bersepakat untuk menyerang rombongan Quraisy hingga salah seorang Quraisy mati. Ia bernama Amr al-Hadrami. Utsman dan Hakam pun berhasil ditawan dan dibawa ke Madinah. Mereka juga menyisihkan 1/5 bagian dari harta rampasan untuk Rasulullah. Ini adalah hal yang pertama dalam Islam. Korban yang mati juga korban pertama dalam Islam. 2 tawanan ini adalah 2 tawanan pertama dalam Islam. Sesampainya pasukan di Madinah dan menceritakan apa yang terjadi, Rasulullah tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah bersabda, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang pada bulan suci." Rasulullah pun tidak mau menerima barang dan 2 tawanan tersebut. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa di atas angin dan menuduh kaum muslimin sebagai orang-orang yang menghalalkan segala cara dari apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Maka muncullah komentar yang simpang siur. Lalu turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang menetralkan komentar simpang siur tersebut. Intinya adalah apa-apa yang dilakukan orang musyrik dosanya lebih besar daripada orang-orang muslim. Setelah itu Rasulullah melepaskan belenggu 2 tawanan itu dan membayarkan tebusan dari korban yang mati. Akibat insiden ini, rombongan Quraisy atau orang-orang musyrik mulai merasa ketakutan. Mereka merasa akan selalu dalam bahaya. Mereka merasa apa yang dilakukannya selalu diawasi oleh pasukan kaum muslimin. Orang-orang muslim bisa bergerak sejauh 300 mil, bisa menyerang, menawan, merampas harta mereka, dan bisa kembali lagi ke Madinah dengan selamat. Orang musyrik pun akhirnya sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan. Akan tetapi jika mereka melonggarkan tekanan dan ancaman pada orang muslim dengan jalan damai, justru mereka akan semakin dengki dan benci pada kaum muslimin. Kali ini umat Islam makin terlihat taringnya yang membuat orang-orang musyrik gentar. Maka dari ini semua,
para pembesar kaum musyrikin bertekad untuk mewujudkan ancaman dengan bukti nyata, yaitu menghabisi orang-orang muslim di tempat tinggal mereka. Inilah yang menjadi awal Perang Badar. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya tentang kafilah dagang Quraisy yang bisa lepas dari hadangan pasukan Rasulullah SAW dalam perjalanannya dari Mekah ke Syam. Ketika Abu Sufyan dan rombongannya pulang dari Syam dan sudah mendekati Madinah, maka Rasulullah mengutus mata-mata untuk menyelidiki mereka. Hanya 2 sahabat yang diutus dalam tugas tersebut, yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Keduanya akhirnya tiba di daerah yang bernama Al-Hawra, dan mereka berada di sana untuk beberapa waktu. Ketika kafilah dagang Abu Sufyan lewat, maka keduanya cepat-cepat kembali ke Madinah dan menyampaikan kabar ini pada Rasulullah. Informasi yang didapat tentang kabilah tersebut adalah mereka membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1000 ekor unta yang membawa harta benda milik mereka yang nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Sementara yang mengawal tidak lebih dari 40 orang. Ini adalah kesempatan emas bagi pasukan Madinah atau kaum muslimin untuk melancarkan serangan pada orang-orang musyrik. Entah itu serangan politik, ekonomi, atau militer. Oleh karena itu Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang muslim di Madinah sebagai berikut. Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Beliau tidak memaksa kepada seorang pun di antara kaum muslimin untuk bergabung. Rasulullah memasrahkan pada kerelaan mereka. Sebab kali ini tidak akan terjadi bentrokan yang besar dengan pasukan Quraisy. Oleh karena itu, banyak sahabat yang tetap untuk memilih di Madinah saja. Karena himbauan Rasulullah sama seperti himbauan sebelumnya, yang hanya memasrahkan kepada para sahabatnya untuk ikut serta atau tidak. Sahabat yang ikut bergabung antara 313 dan 317 orang, yang terdiri dari Muhajirin, dari Aus, dan dari Khazraj. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus, tidak pula membawa perlengkapan banyak. Kuda yang dibawa hanya 2 ekor, seekor milik Zubair bin Awam dan satu lagi milik Miqdad bin Aswad. Sedangkan unta yang dibawa hanya 70 ekor, yang mana 1 ekor unta dinaiki 2 atau 3 orang. Sementara Rasulullah menaiki seekor unta bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Mirsad bin Abu Marsad. Pada keberangkatan kali ini, Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil atau pengganti Rasulullah di Madinah, yang kemudian diganti oleh Lubabah bin Abdul Mudhir. Bendera komando tertinggi yang dibawa berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Yang pertama batalion Muhajirin yang benderanya dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua batalion Ansar yang benderanya dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Komando front kanan diserahkan kepada sahabat Zubair bin Awam dan front sebelah kiri diserahkan pada sahabat Al-Miqdad bin Amr, karena keduanya yang menaiki kuda dalam pasukan itu. Pertahanan garis belakang diserahkan pada Qais bin Sa'sa'ah, sedangkan panglima tertinggi dipegang oleh Rasulullah SAW. Tanpa ada rasa gentar, Rasulullah dan pasukan berangkat dari Madinah melalui jalur utama menuju Mekah hingga tiba di sumur Ar-Rauha, yang mana tempat ini belum pernah didatangi oleh Rasulullah SAW. Dari sinilah Rasulullah tidak mengambil jalan ke kiri yang menuju Mekah, tetapi justru mengambil jalan ke kanan yang menuju Badar. Sampai tiba di Sofra, Rasulullah mengirim Basbas bin Amr dan Adi bin Abu Az-Zaba untuk pergi ke Badar lebih dulu untuk mencari informasi tentang kafilah dagang Quraisy. Abu Sufyan dalam perjalanan ke Mekah tentunya memiliki tanggung jawab penuh terhadap harta bendanya,
dan dia sangat berhati-hati dan waspada karena dia sadar bahwa jalur ke Mekah penuh dengan resiko. Maka dia mencari informasi, bertanya kepada siapapun orang yang dia temui di jalan, hingga dia mendapat kabar yang meyakinkan bahwa Muhammad telah pergi bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk menghadang kafilah. Pada saat itu juga Abu Sufyan memerintahkan Damdam bin Amr untuk pergi ke Mekah. Dengan sangat cepat, Damdam menuju ke Mekah untuk memberitahu orang-orang Quraisy agar memberikan pertolongan untuk membantu kafilah dagang mereka dan menghadapi Muhammad beserta para sahabatnya. Dengan nafas yang tersengal, dia memberitahu bahwa kafilah dagang dihadang Muhammad dan meminta pertolongan pada orang Quraisy di sana. Mendengar perkataan utusan Abu Sufyan, semua orang Quraisy bersiap. Semua penduduk dan petinggi Mekah berangkat, kecuali Abu Lahab. Beberapa kabilah Arab juga ikut bergabung bersama pasukan dari Mekah. Kekuatan mereka sangat besar sekali. Awalnya, pasukan mereka ini ada 1.300 orang dengan 100 kuda, 600 baju besi, dan unta yang cukup banyak. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab terhadap rangsum yang dibutuhkan seluruh anggota pasukan. Setiap hari mereka menyembelih 9 ekor dan kadang 10 ekor. Sebelum berangkat, salah satu di antara mereka ada yang mengingatkan tentang permusuhan mereka dengan Bani Bakar. Mereka khawatir Bani Bakar akan menyerang mereka dari belakang, sehingga mereka bisa terjepit di antara dua kelompok. Mereka benar-benar bimbang mendengar hal itu. Namun, muncullah yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'thum, pemimpin Bani Kinanah. Lalu dia berkata pada mereka, "Akulah yang akan menjamin kalian andaikan diserang dari belakang." Setelah semua persiapan selesai, mereka pun siap berangkat. Mereka meninggalkan tempat mereka dengan membawa kemarahan dan kebencian pada Allah dan Rasul-Nya, di samping ingin juga menyelamatkan kafilah dagangnya. Kembali lagi ke Abu Sufyan. Abu Sufyan yang merasa bertanggung jawab terhadap kafilahnya, dia sangat berhati-hati. Dia mengambil jalur utama menuju Mekah. Kemudian dia bertanya pada seorang yang bernama Majdi bin Amr. Abu Sufyan menanyakan pasukan Madinah padanya. Majdi bin Amr menyampaikan kalau dia tidak melihat seorang pun yang dicurigai. Hanya saja tadi dia melihat ada 2 orang penunggang yang berhenti di bukit itu. Setelah 2 orang itu mengisi air, kemudian mereka pergi. Mendengar hal itu, Abu Sufyan langsung pergi mendatangi tempat mereka yang dicurigai. Di sana, Abu Sufyan meneliti kotoran unta yang di dalamnya terdapat biji-bijian yang masih utuh. Abu Sufyan langsung paham kalau itu adalah makanan hewan dari Yathrib atau Madinah. Dia langsung bergerak cepat kembali ke kafilahnya dan tidak lagi menumpuh jalur utama. Dengan cara itu dia bisa selamat sampai ke Mekah dan tidak menghadapi pasukan kaum muslimin dari Madinah. Sebelumnya dia sempat mengirim surat kepada pasukan Mekah yang sedang bergerak. Dengan datangnya surat dari Abu Sufyan, maka pasukan kaum Quraisy Mekah sempat merasa ragu dan ada keinginan untuk kembali saja. Namun Abu Jahal berkata, "Kita tidak akan kembali setelah sampai di Badar. Kita akan berada di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, makan besar, menengguk arak, para biduan menyanyi untuk kita. Biar semua bangsa Arab mendengar apa yang sedang kita lakukan dan perjalanan kita, sehingga mereka akan gentar menghadapi kita." Al-Akhnas bin Syarik menyarankan Abu Jahal untuk kembali saja. Namun banyak di antara mereka yang tidak mau mendengar sarannya. Maka Al-Akhnas bin Syarik kembali bersama Bani Zuhrah. Kemudian hari, Al-Akhnas ini semakin disegani dan ditaati karena ketajaman pemikirannya. Pasukan Makkah tetap melanjutkan perjalanan dengan kekuatan 1.000 orang menuju Badr. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan berhenti di balik bukit pasir dekat Badar. Di sisi lain, pasukan Rasulullah mendapat informasi dari mata-matanya bahwa kafilah Abu Sufyan telah lolos.
Sementara kaum muslimin tidak ada kesempatan untuk menghindari peperangan, karena kaum Quraisy pun sudah siap untuk menyerang. Bahkan yang sudah disampaikan tadi, kaum Quraisy siap menyerang kaum muslimin di tempatnya, yaitu di Madinah. Dan kalau dibiarkan kaum Quraisy bercokol di sekitar itu, sama saja dengan memberi angin segar kepada mereka untuk memantapkan posisi militernya dan menyebarkan pengaruh politiknya, bahkan bisa melemahkan persatuan kaum muslimin dan menimbulkan rasa takut. Jadi mau tidak mau Rasulullah dan para sahabatnya terus maju dengan mengobarkan semangat dan keberaniannya. Kemudian, melihat perkembangan yang cukup rawan dan tidak diduga-duga ini, maka Rasulullah menyelenggarakan rapat atau majelis permusyawaratan. Dalam rapat ini, Rasulullah memberi informasi tentang posisi kaum muslimin yang dipertaruhkan secara mati-matian dan membuka kesempatan kepada setiap anggota pasukan dan para komandannya untuk mengemukakan pendapat. Pada saat itu, ada sebagian kaum muslimin yang nyalinya jadi kecil dan takut untuk terjun dalam pertempuran. Sedangkan para komandan pasukan seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab nyalinya tidak kendor, bahkan makin semangat dan pantang mundur. Lalu Miqdad bin Amr berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti diperlihatkan Allah kepada engkau. Kami akan bersama engkau. Andai kata engkau pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun tetap siap tempur bersama engkau." Rasulullah SAW kemudian mendoakan kebaikan kepadanya. Itulah semangat para komandan kaum muslimin dari golongan muhajirin. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi nyali besar dan terus semangat. Kemudian Rasulullah ingin mendengar dari golongan Ansor, karena jumlah mereka lebih banyak dan sudah pasti beban peperangan akan berada di pundak mereka. Sementara dalam klausul Baiat Aqobah tidak mengharuskan mereka ikut dalam peperangan di luar perkampungan mereka. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, "Berilah aku masukan wahai semua orang." Maksud hati Rasulullah bersabda diarahkan kepada golongan Ansor. Lalu Sa'ad bin Mu'adz menangkap maksud Rasulullah. Lalu dia berkata, "Demi Allah, sepertinya yang engkau maksudkan adalah kami ya wahai Rasulullah." Rasulullah pun membenarkannya. Lalu Sa'ad berkata dengan semangat yang menggebu-gebu, "Kami sudah beriman kepada engkau. Kami sudah membenarkan engkau. Kami sudah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus wahai Rasulullah seperti yang engkau kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, andai kata engkau bersama kami terhalang lautan, lalu engkau terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersama engkau. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Sesungguhnya kami terkenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu tentang diri kami apa yang engkau senangi. Maka majulah bersama kami dengan berkah dari Allah." Rasulullah merasa gembira dengan apa yang dikatakan Sa'ad dan semangatnya yang menggebu-gebu. Kemudian Rasulullah dan para pasukan yang kembali bergerak menuju tempat di dekat Badar. Dari lokasi dekat Badar, Rasulullah melakukan mata-mata bersama sahabat dekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah berpatroli di sekitar Mekah, tiba-tiba berpapasan dengan seorang yang sudah tua. Rasulullah bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan pasukan Muhammad. Beliau menanyakan kedua pasukan tersebut agar tidak dicurigai dalam penyamarannya. Tapi orang tua tadi berkata, "Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahuku asal kalian." Rasulullah menjawab, "Beritahukan kepada kami, nanti kami akan memberitahukan kepadamu dari mana asal kami." Lalu orang tua itu memberikan informasi bahwasannya pasukan Muhammad berangkat pada hari ini. Jika informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah di tempat ini. Kemudian, menurut informasi yang kudengar, Quraisy berangkat pada hari ini juga. Jika informasi itu benar, berarti mereka sudah tiba di tempat ini.
Lalu orang tua itu menagih jawaban tentang asal-usul mereka. "Dari mana asal kalian berdua?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kami berasal dari setetes air," dan meninggalkan orang tua itu. Orang tua itu hanya diam dan berkata, "Dari setetes air yang mana? Ataukah dari setetes air di Irak?" Jawaban Rasulullah sangat keren sekali. Jawabannya tidak bohong, tapi tetap menutupi penyamarannya. Pada sore harinya Rasulullah mengirim mata-mata lagi untuk mencari data tentang musuh. Tugas kali ini diserahkan kepada ketiga komandan muhajirin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Zubair bin Awam, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pergi ke mata air di Badar, dan di sana mereka bertemu dengan dua pesuruh yang tugasnya mengambil air untuk pasukan Mekah. Ketiga sahabat itu langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Tapi karena Rasulullah masih sedang melaksanakan sholat, mereka mencoba menggali informasi dari dua tawanan tersebut. Tawanan tersebut menjawab, "Kami cuma pesuruh Quraisy. Kami cuma diperintah untuk membawa air untuk mereka." Namun mereka tidak puas dengan jawaban itu. Karena hal itu, mereka memukuli kedua orang itu hingga kesakitan. Dengan harapan mereka adalah pesuruh Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang. Karena mereka berdua terus dipukuli, akhirnya mereka menjawab, "Kami memang pesuruh Abu Sufyan." Barulah mereka berdua berhenti dipukuli. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda dengan menyindir sahabat yang sudah memukuli dua orang tadi, "Jika mereka jujur pada kalian, maka kalian memukuli mereka. Dan jika mereka berdusta pada kalian, kalian membiarkan mereka. Demi Allah, mereka berdua telah jujur kalau mereka adalah cuma pesuruh Quraisy." Kemudian Rasulullah bertanya kepada pesuruh Quraisy itu, "Kabarkanlah kepadaku tentang posisi Quraisy." Mereka menjawab, "Quraisy berada di balik bukit pasir yang bisa engkau lihat jika memandang ke arah Udwatul Quswa." Lalu Rasulullah bertanya, "Berapa jumlah mereka?" "Banyak sekali, kami tidak tahu persis," jawab mereka. "Berapa ekor binatang yang mereka sembelih setiap harinya?" tanya Rasulullah. "Sehari 9 ekor dan besoknya 10 ekor, jawab mereka. "Berarti jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang, sabda Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya tentang siapa saja para petingginya, dan dijawab lagi oleh kedua orang tersebut. Pada malam itu kondisi hujan deras sehingga orang musyrik basah kuyup dan menghambat langkah mereka untuk maju. Sedangkan orang muslim, hujan itu justru menjadi kesempatan karena pasir menjadi kuat, pijakan kaki menjadi mantap, tempat mereka pun menjadi rata. Rasulullah membawa pasukannya ke dekat mata air Badar agar bisa mendahului orang-orang Quraisy, sehingga mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air itu. Rasulullah dan pasukannya sampai pada sore hari. Kemudian tampillah Hubab bin Al-Munzir layaknya penasihat militer dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepada engkau? Jika begitu keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi kami maju atau mundur dari tempat ini. Ataukah ini hanya sekedar pendapat, siasat, dan taktik perang?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang." Kemudian Hubab berkata, "Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka orang-orang musyrik Makkah. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah itu kita bisa berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan mereka tidak bisa." Lalu Rasulullah bersabda, "Engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu." Maka Rasulullah memindahkan pasukannya sehingga jarak mereka dekat dengan mata air daripada pihak musuh.
Setengah malam mereka berada di tempat itu, lalu mereka membuat sebuah kolam air dan menimbun kolam-kolam lain. Ketika kaum muslimin sudah berhenti di tempat yang dimaksudkan, yang mana lebih dekat dengan mata air, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan kepada Rasulullah agar bisa membuatkan tempat khusus atau tenda khusus untuk Rasulullah agar mudah memberi komando, sekaligus mengantisipasi serangan mendadak. Mendengar hal itu, Rasulullah setuju dan kemudian mendoakan Sa'ad. Setelah itu Rasulullah mempersiapkan pasukan, berpatroli di sekitar arena yang akan dijadikan ajang pertempuran. Pada malam itu Rasulullah menghabiskan malam dengan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Sedangkan orang-orang muslim tidur untuk beristirahat. Pagi harinya, kaum Quraisy turun dari lembah pasir dengan seluruh satuan-satuannya hingga tiba di lembah Badar. Tiba-tiba, ada beberapa orang dari pasukan Quraisy muncul di hadapan Rasulullah, tapi beliau membiarkannya. Tak seorang pun di antara mereka yang hendak mengambil air minum dari mata air, melainkan mereka pasti terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam, yang setelah itu dia masuk Islam. Setelah situasi orang Quraisy sudah tenang, orang Quraisy mengutus Umair bin Wahab untuk menyelidiki dan menaksir seberapa besar kekuatan Madinah atau kaum muslimin. Maka Umair berputar-putar di sekitar pasukan kaum muslimin dengan menaiki kudanya. Kemudian kembali menemui rekan-rekannya dan berkata, 300 orang, kurang atau lebih sedikit. Tetapi tunggu dulu, biar kuselidiki lagi kalau saja mereka mempunyai pasukan cadangan atau pasukan pendukung di belakangnya. Maka dia mengecek ulang dengan jarak yang cukup jauh. Setelah memastikan tidak ada lagi yang dilihatnya, dia segera kembali menemui pasukan Quraisy. Sempat terjadi pertentangan terhadap Abu Jahal pada kubu Quraisy karena akan sia-sia menyerang Muhammad dan tidak ada keuntungan bagi mereka. Tapi Abu Jahal tetap melanjutkan penyerangan. Ketika Rasulullah SAW sedang meluruskan barisan orang-orang muslim, tiba-tiba ada hal lucu yang terjadi. Saat itu, Sawad bin Ghaziyah bergeser dari barisannya. Maka Rasulullah memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan sambil bersabda, "Luruskan barisanmu, wahai Sawad." Lalu Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit. Maka beri kesempatan kepadaku untuk membalasnya." Maka Rasulullah menyingkap baju di bagian perutnya sambil bersabda, "Kalau begitu balaslah." Bukannya membalas, Sawad malah memeluk perut beliau. Lalu Rasulullah bertanya, "Ada apa kamu ini, wahai Sawad?" Lalu Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang kesempatan seperti yang engkau lihat saat ini. Sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulit engkau pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau." Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan bagi dirinya. Setelah Rasulullah meluruskan dan menata barisan, beliau mengeluarkan perintah agar pasukan tidak mulai pertempuran sebelum mendapat perintah dari Rasulullah. Rasulullah juga menyampaikan arahan tentang peperangan. Jika kalian merasa jumlah pasukan musuh terlalu besar, maka lepaskanlah anak panah kepada mereka. Dahuluilah mereka dalam melepaskan anak panah. Kalian tidak perlu terburu-buru menghunus pedang, kecuali setelah mereka dekat dengan kalian. Setelah memberi arahan, Rasulullah kembali ke tenda bersama Abu Bakar. Sementara Sa'ad bin Mu'adz bertanggung jawab memimpin satuan pasukan yang bertugas melindungi Rasulullah. Orang yang pertama kali menyulut peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah seorang lelaki yang perangainya kasar dan buruk akhlaknya. Dia keluar dari barisan Quraisy sambil berkata, "Aku bersumpah pada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya.
atau lebih baik aku mati karenanya. Kedatangannya disambut oleh Said Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah mereka berhadapan, Said Hamzah langsung menyabetnya dengan pedang hingga kakinya putus di bagian betis dan darahnya muncrat mengenai rekan-rekannya. Setelah itu Al-Aswad merangkak ke kolam hingga tercebur ke dalamnya. Kemudian secepat kilat Hamzah kembali menyabet pedangnya saat dia di dalam kolam. Inilah yang menyulut api peperangan. Setelah itu muncul 3 penunggang kuda Quraisy yang handal yang berasal dari satu keluarga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Mereka bertiga keluar dari barisan untuk menantang adu tanding. Maka muncullah 3 pemuda Ansar, yaitu Auf bin Harith, Muawidh bin Harith, dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian orang musyrik tadi bertanya, "Siapa kalian ini?" Lalu dijawab, "Kami ini orang-orang Ansar. Kami menginginkan orang-orang terpandang. Kami tidak membutuhkan kalian. Kami hanya menginginkan kerabat pamanku." Lalu salah seorang musyrik berteriak, "Hai Muhammad, keluarkan orang-orang yang terpandang yang berasal dari kaum kalian." Lalu Rasulullah menyuruh Ubaidah bin Al-Harith, Hamzah, dan Sayyidina Ali. Ubaidah bin Harith adalah orang yang paling tua di antara mereka. Dia berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berhadapan dengan Syaibah, dan Ali berhadapan dengan Al-Walid. Said Hamzah dan Sayyidina Ali dengan mudahnya menumbangkan lawan tandingnya. Berbeda dengan Ubaidah, mereka bertarung lumayan sengit dan berhasil melukai lawannya. Kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Utbah dan membunuhnya. Setelah itu mereka membopong Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertebas hingga putus. Ubaidah sama sekali tidak mengeluh hingga akhirnya ia meninggal dunia 4 atau 5 hari pada perjalanan pulang ke Madinah. Adu tanding ini memberikan kerugian pada kaum Quraisy karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda yang handal yang sekaligus komandan pasukan mereka, yang mati dengan cuma sekali libas aja. Kemarahan mereka akhirnya tumpah. Mereka menyerang kaum muslimin secara serempak dan membabi buta. Setelah berdoa memohon kemenangan pada Allah dan meluruskan niatnya, orang-orang muslim menghadang serangan orang-orang musyrik. Kaum muslimin melancarkan serangan dengan bergelombang dan terus-menerus. Mereka disiplin mematuhi arahan Rasulullah dengan berdiam di tempat dan bersikap defensif. Cara ini ampuh untuk menjatuhkan musuh dan mereka sembari melafalkan Ahad, Ahad, Ahad secara terus-menerus. Dalam perang tersebut Rasulullah tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah, memohon kemenangan yang juga ditemani oleh Said Abu Bakar. Lalu Rasulullah tiba-tiba diserang rasa kantuk yang luar biasa, tapi hanya sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepalanya seraya berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Kemudian Rasulullah keluar dari tenda dengan menggunakan baju besi. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy seraya berkata, "Wajah-wajah buruk." Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah mereka, sehingga tak seorang pun dari orang musyrik yang matanya, tengkuknya, atau mulutnya terkena pasir. Dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 17, "Dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Pada saat itu Rasulullah memerintahkan pasukan untuk menyerang balik, yang mana sebelumnya adalah perintah untuk defensif atau bertahan. Rasulullah kembali memompa semangat para pejuang, mendoakan para sahabatnya agar syahid dan mendapat surga. Pihak musuh sudah mulai kendor. Pasukan muslim dengan serangan baliknya mampu memporak-porandakan barisan musuh, hingga korban banyak yang jatuh bergelimpangan. Semangat para sahabat makin bertambah.
makin berkobar saat Rasulullah ikut terjun bersama mereka dan berteriak dengan suara lantang, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Orang-orang muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit mendapat bantuan dari para malaikat di langit. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah menebasnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang menebasnya. Ibnu Abbas berkata, ketika seseorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara seorang penunggang kuda dan berkata, "Maju teruslah wahai Haizun." Lalu orang muslim itu memandang orang musyrik di hadapannya yang sudah tersungkur. Seorang Ansor yang melihat kejadian ini menuturkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Engkau benar, itulah pertolongan dari langit ketiga." Abu Dawud Al-Mazini berkata, selagi aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas sebelum pedangku mengenainya. Aku sadar bahwa rupanya dia telah dibunuh seseorang selain diriku. Dalam perang Badar ini banyak kejadian yang di luar dugaan. Bantuan yang nyata, bantuan dari Allah melalui para malaikatnya untuk membantu kaum muslimin yang kalah jumlah dan perlengkapan perang. Iblis pun yang menyerupai Suraqah bin Malik ikut lari dalam peperangan, karena tentunya dia tahu kalau muslimin dibantu oleh Allah melalui para malaikatnya. Tanda-tanda kekalahan dan kebimbangan kaum musyrikin sudah nampak. Sudah banyak korban yang jatuh karena serangan orang-orang muslim. Pertempuran sudah mulai mendekati akhir. Banyak orang musyrik yang lari dari medan perang, sehingga bagi kaum muslimin mudah sekali menghabisi dan menawan lawannya. Melihat kaum musyrikin sudah mulai lari dan berpecah belah, Abu Jahal tetap bersikap tegar dan terus memompa semangat pasukannya. Akan tetapi, omongan Abu Jahal tetap tidak didengarkan. Banyak sekali kaum musyrikin yang kabur, walaupun ada beberapa di sekitarnya yang masih tersisa untuk melawan kaum muslimin. Pada saat itu Abu Jahal telah nampak di hadapan kaum muslimin, dan dia berputar-putar dengan kudanya, seakan dia sudah dekat dengan kematiannya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, ketika aku sedang berada di tengah-tengah barisan perang Badar, aku menengok ke kiri dan ke kanan. Kulihat ada dua pemuda yang masih sangat belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan keduanya saat itu. Salah seorang di antara mereka bertanya dengan berbisik-bisik padaku, "Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal." "Wahai keponakanku, apa yang hendak engkau lakukan terhadap dirinya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Kudengar dia suka mencaci maki Rasulullah," kata pemuda itu. Lalu dia berkata lagi, "Demi diriku yang ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya, maka tak kubiarkan dia lolos dari penglihatanku, hingga siapa yang mati di antara kami terlebih dahulu." Abdurrahman bin Auf kaget mendengar perkataannya. Lalu pemuda yang satunya mencolek Abdurrahman bin Auf dan bertanya seperti itu pula kepadaku. Kemudian Abdurrahman menajamkan pandangan mencari-cari Abu Jahal. Setelah terlihat, Abdurrahman bin Auf berkata kepada mereka berdua, "Apa kalian tidak melihat? Itu dia orang yang engkau tanyakan." Langsung saja, kedua pemuda itu langsung menyerang Abu Jahal secara serempak dengan pedangnya sampai membunuhnya. Kemudian kedua pemuda itu menemui Rasulullah, dan Rasulullah bertanya siapa di antara kalian yang berhasil membunuhnya. Pemuda itu menjawab, "Akulah yang membunuhnya." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kalian telah mengusap pedang kalian?" Maksudnya mengusap darahnya. Lalu mereka berkata, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah melihat kedua pedangnya dan bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Siapakah kedua pemuda itu? Mereka bernama Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Mu'awidh bin Afra. Ada riwayat lain tentang kematian Abu Jahal. Ibnu Ishaq berkata, Mu'adz bin Amr al-Jamuh berkata, "Aku mencari informasi dari orang-orang
sementara Abu Jahal berada di dekat pohon bersama orang-orang musyrik yang membawa tombak dan pedang. Dan orang-orang musyrik berkata, Abu Jahal tidak akan bisa lolos. Ketika ku dengar tentang dirinya, aku mempersiapkan diri lalu mendekatinya. Selagi jarak sudah memungkinkan, aku segera menyerang dan dapat menyabat kakinya hingga putus pada bagian betis. Namun kemudian anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah menyerangku hingga tanganku putus. Namun masih bergelantungan karena kulitnya belum putus. Pertempuran yang sengit membuatku agak mundur ke belakang. Pada saat itu Muawidh bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabetnya hingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Setelah itu Muawidh terus bertempur hingga terbunuh. Ketika pertempuran sudah berhenti, Rasulullah bertanya, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Maka orang-orang berpencar untuk mencarinya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud menemukannya dengan nafas yang sudah sangat berat. Ibnu Mas'ud menginjak leher Abu Jahal, memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, apakah Allah sudah menghinakanmu wahai musuh Allah? Abu Jahal balik bertanya, dengan apa dia menghinakan diriku? Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Atau orang yang kalian bunuh lebih terhormat? Andaikan saja bukan seorang pembajak tanah yang telah membunuhku. Kemudian Abu Jahal bertanya lagi, beritahukan kepadaku siapa yang berhasil menguasai daerah ini? Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Abu Jahal kembali berkata, sedangkan lehernya masih diinjak oleh Ibnu Mas'ud, aku sudah naik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing. Dulunya Ibnu Mas'ud memang penggembala kambing. Kemudian Ibnu Mas'ud menebas kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah sambil berkata, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Lalu Rasulullah mengucapkan La ilaha illallah sebanyak 3 kali dan bersabda, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Korban yang syahid pada kaum muslimin ada 14 orang, 6 dari muhajirin dan 8 dari ansor. Sedangkan korban yang mati pada pihak Quraisy ada 70 orang, sedangkan yang ditawan ada 70 orang juga, yang mana banyak korban dari pemuka dan pemimpin mereka. Dalam perang Badar ini memang sungguh sangat memilukan hati, karena pada perang ini banyak di antara kaum muslimin yang berhadapan dengan anaknya, pamannya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Tapi mau bagaimana lagi, karena mereka tetap teguh dalam taat pada Allah dan Rasul-Nya. Memang perang ini terdengar kejam, namun kalau perang ini pilihannya hanya 2, membunuh atau dibunuh. Kalau makin banyak membunuh kaum musyrikin, maka akan membawa kemenangan pada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin banyak dibunuh, kemungkinan akan kalah. Maka dari itu lebih baik banyak membunuh kaum musyrikin. Demikianlah video tentang perang Badar yang cukup panjang. Semoga bermanfaat. Dan bila bermanfaat, silakan share ke berbagai media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.